Pemirsa, sempat dikabarkan kabur dari rumah sakit seorang pasien COVID-19 di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ditemukan meninggal di selokan dekat rumah sakit. Pasien sebelumnya dilaporkan meninggalkan rumah sakit pada Jumat malam. Petugas berupaya mengevakuasi jasad pria dari dalam selokan di Jalan Kesatrian Jeruksari, Womosari, Gunung Kidul. Penemuan bermula oleh seorang warga yang menemukan jasad di selokan sedalam 3 meter. Warga kemudian melapor pada petugas keamanan RSUD Wonosari yang tidak jauh dari lokasi. Setelah dievakuasi, jenazah diketahui merupakan pasien RSUD Wonosari yang positif COVID-19. Pasien meninggalkan rumah sakit 2 hari lalu. Kok nggak ada pasiennya? Terus akhirnya dicari-cari kan nggak ada, semua nggak ada. Sehingga terus disampaikan itu kalau pasiennya melarikan diri. Terus dari keluarganya apakah sampai di rumahnya seperti itu. Dan selang beberapa saat ada berita bahwa ada ditemukan jenazah di selokan yang di dekat RSUD. Setelah divisum, jenazah akan diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Puluhan orang menerima vaksinasi COVID-19 di Pegunungan Tengah, Papua. Rendahnya antusiasme warga disebabkan berita hoax yang marak di tengah masyarakat. Guna menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia, vaksinasi digelar di Kabupaten Deiyai, Papua. Vaksinasi dilakukan di Dinas Kesehatan Paniai mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Vaksinasi ini diperuntukkan masyarakat umum dengan syarat membawa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Sejak Februari hingga Juli, hampir 4.000 warga telah mendapatkan vaksin COVID-19. Sudah 3 kali kita laksanakan dan yang pertama di 2 bulan yang lalu di bulan Mei, yang kedua dan hari ini gelar vaksinasi yang ketiga dan juga Kemarin, sekitar 25 warga menerima vaksinasi. Rendahnya antusiasme warga mengikuti vaksin COVID-19 karena sosialisasi yang belum merata dan masih maraknya berita hoax. Tim Liputan iNews melaporkan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau serbuan vaksinasi COVID-19 di G-Expo Kemayoran. Guna mendukung program nasional vaksinasi COVID-19 dan memenuhi target vaksinasi COVID-19, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto meninjau serbuan vaksinasi COVID-19 di G-Expo Kemayoran. Panglima TNI hadir didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran pimpinan TNI dan Polri. Sementara pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di G-Expo Kemayoran disambut antusias warga. Ribuan warga mengikuti vaksinasi COVID-19 dengan syarat menunjukkan kartu identitas resmi yang berlaku. Sesuai target, 1 juta vaksinasi diharapkan dapat terwujud dalam 1 harinya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendukung pelaksanaan Makassar Jazz Festival. Festival ini diharapkan mampu memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus menjadi titik tolak kebangkitan musik jazz di kota Angin Mamiri. Setelah 1 dekade lebih penyelenggaranya tertatih-tatih, akhirnya Festival Jazz Makassar ke-12 kembali dihidupkan oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Festival yang biasanya diselenggarakan di Benteng Rotterdam, kali ini penyelenggaraannya berlangsung di atas kapal pinisi. Memadukan musik jazz dengan kearifan lokal, festival ini memberikan sensasi unik dan berbeda. Sekaligus mengangkat citra kapal pinisi tak semata sebagai alat transportasi laut, namun bisa menjadi venue pertunjukan musik berskala internasional. Kita ingin agar ini menggeliatkan kembali roda penyelenggaraan event yang membuka peluang kerja, dan ini adalah program-program yang tepat sasaran ya di tengah-tengah pandemi, terutama kepada sektor yang sangat membutuhkan. Tak hanya mendukung festival musik, dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan, Menparekraf juga akan berkolaborasi dengan Pemprov Sulsel untuk menciptakan inovasi sehingga menciptakan peluang baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Makassar,
Lisa Oktaviani, Sel jadi Hype Chris, iNews melaporkan.